Mau kuliah gratis ke luar negeri tapi bingung beasiswa mana yang cocok. Ada yang wajib balik ke Indonesia setelah lulus, ada juga yang bebas tinggal di luar negeri. Aku sendiri udah keliling ke lebih dari 20 negara dan sebagian besar dibayarin lewat beasiswa. Nah, kalau kamu lagi cari beasiswa yang bisa biayain kuliahmu sampai tuntas, bahkan sambil keliling dunia tanpa keluar banyak uang, di video ini aku akan tunjukin 7 beasiswa internasional yang bisa kamu lamar, lengkap dengan info apakah kamu harus kembali ke Indonesia atau enggak. Let's go! Yang pertama, Erasmus dari Eropa. Beasiswa dari Uni Eropa untuk program master di 2-3 negara. Beasiswa ini fully funded dari tuition, tiket pesawat, asuransi, bahkan uang saku yang lumayan banget. Apakah beasiswa ini wajib balik ke Indonesia? Tidak wajib, tapi kamu tetap bisa kembali dan berkontribusi lewat caramu sendiri. Yang kedua adalah SISGP, Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Beasiswa ini dikhususkan untuk profesional muda yang ingin kuliah S2 di Swedia. Beasiswanya fully funded termasuk tuition, living cost, dan asuransi. Apakah wajib balik ke Indonesia? Ya, kamu harus kembali dan bekerja di negara asal selama minimal 2 tahun. Yang ketiga adalah Swiss Government Excellence Scholarship. Beasiswa ini dikhususkan untuk peneliti dan postgraduate students. Kamu bisa kuliah S2 atau S3 atau riset di universitas-universitas top di Swiss. Dan beasiswa ini tidak mewajibkan explicitly untuk kembali ke Indonesia, tapi biasanya ada ekspektasi kontribusi akademik ke negara asal. Yang nomor 4 adalah Chevening UK and Australia Awards. 2 beasiswa bergengsi dari pemerintah Inggris dan Australia. Keduanya fully funded dan terbuka untuk hampir semua bidang. Dan kedua beasiswa ini wajib kembali dan tinggal minimal 2 tahun di Indonesia setelah lulus. Yang kelima adalah China Government Scholarship. Jadi nggak cuma di Eropa, ada juga di Asia. Beasiswa ini disediakan oleh pemerintah Tiongkok untuk S1, S2, dan S3. Banyak pilihan universitas dan biasanya fully funded dari tuition, dorm, dan uang saku. Untuk beasiswa ini, tidak ada kewajiban resmi untuk kembali Indonesia, tapi kontribusi ke negara asal tetap diharapkan. 5 beasiswa yang tadi aku sebutkan mostly adalah country based. Jadi, dari pemerintah negaranya memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa datang ke negara tersebut untuk belajar. Selain yang aku sebutkan, masih banyak negara yang memberikan beasiswa serupa, seperti Turki dan juga Korea. Selanjutnya, di beasiswa ke-6 dan ke-7, ini adalah beasiswa yang sedikit berbeda dari 5 beasiswa yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Keenam adalah beasiswa topical atau degree-based scholarship. Contohnya ada Swarman Scholars untuk studi di Tsinghua University China yang fokus pada global leadership, dan yang kedua ada Human Rights Scholarship di University of Melbourne khusus bidang hak asasi manusia. Beasiswa jenis ini biasanya sangat kompetitif dan sangat tergantung pada track record dan tujuan kamu. Apakah wajib kembali ke Indonesia? Di beasiswa-beasiswa ini tergantung programnya, tapi mayoritas tidak mewajibkan. Yang ketujuh adalah Institution-Based Scholarship. Contohnya KAIS di Korea, ETH Zurich di Swiss, NUS atau NTU di Singapura, dan masih banyak kampus luar negeri yang punya beasiswa internal yang tidak kalah menarik. Biasanya kamu harus langsung apply ke kampusnya bukan lewat pemerintah. Nanti biasanya di akhir ada pilihan apakah kamu mau di-consider untuk scholarship-nya atau tidak. Tinggal kamu checklist dan kamu sudah mengirimkan proses atau dokumen aplikasi untuk beasiswa tersebut. Dan biasanya institution-based scholarship ini tidak mewajibkan kita untuk kembali ke negara karena beasiswa dari institusi. Dari Erasmus sampai Chevening, ada banyak jalan buat kamu untuk kuliah dan keliling dunia tanpa biaya besar. Jangan terpaku di satu beasiswa aja, karena yang paling penting itu mencari yang paling cocok buat kamu, dan bisa jadi yang cocok buat kamu itu beda sama yang cocok buat orang lain. Nah, kalau kamu bingung mau mulai dari mana untuk cari beasiswa, aku sudah siapin Scholarship Preparation Checklist, yaitu panduan langkah demi langkah supaya kamu tahu apa yang harus disiapkan, kapan waktunya, dan juga sesuai dengan tujuan kamu.
Linknya ada di deskripsi atau kamu bisa komen mau, nanti aku bakal kirim linknya ke kamu. So, jangan lupa klik subscribe karena aku akan terus berbagi tips beasiswa dan perjalanan bermakna lainnya yang bisa bantu kamu wujudkan mimpi kuliah dan eksplor dunia lewat beasiswa dan berbagai opportunity lainnya. Semoga videonya membantu dan kalau kamu pengen tahu lebih lanjut tentang salah satu program yang aku sudah bahas dengan lebih detail, kau bisa komen down below dan kalau banyak yang mau nanti aku akan buat videonya. Selain beasiswa dari pemerintah luar, tentunya ada beasiswa yang sangat populer di Indonesia yaitu LPDP. Nah, buat kamu yang pengen tahu gimana sih caranya LPDP dan apa aja proses atau program jalur seleksinya, kamu bisa cek video yang sudah aku buat sebelumnya, yang bisa dicek linknya di deskripsi atau di akhir video ini. Dan buat kamu yang penasaran gimana sih caranya aku bisa keliling ke 20 negara lewat beasiswa, bisa cek link di akhir video juga. Don't forget to be great in your own way, and I'll see you in the next one. Bye, guys.